Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini di Yayasan Cinta Quran Indonesia. Yayasan Cinta Quran Indonesia. Dan Allah memberikan perkembangan yang baik ke depannya, bisa lebih manfaat buat negara kita, buat kaum muslimin. Bahkan bukan hanya di Indonesia, kalau bisa ke negara-negara yang lain. Nah, sekarang sudah sekat-sekat satu sama lain sudah banyak yang hilang gara-gara HP ini. Online ini membuat kita lebih gampang dalam menuntut ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Yang masalah adalah kemauan. Itu dia, kemauan. Nah, sebelum kita lanjut ke talaki, nanti kita mulai dulu dengan membahas makharijul huruf. Umi yakin sudah pada paham, cuma kita menyeragamkan aja pemahaman kita dan akan memudahkan pelajaran-pelajaran berikutnya. Makharijul huruf dan sifatul huruf ini adalah materi yang paling urgen dalam belajar tajwid atau belajar tahsin. Bahan utama dalam belajar tahsin ini ada makharijul huruf dan sifatul huruf. Kan Quran itu adalah kalimat-kalimat yang terdiri dari bahasa Arab ya, dan kalimat-kalimat itu dalam bentuk bahasa Arab. Bahasa Arab ini gabungan kata-kata atau huruf-huruf hijaiyah. Makanya kita harus betul-betul paham huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah, makhrajnya semua kita sudah hafal. Kalau ada 5 secara umum, secara umum ada 5 makharijul huruf, yaitu mulai dari huruf mad, makhrajnya adalah al-jauf. Al-jauf artinya rongga tenggorokan dan mulut. Jadi tenggorokan kita ini dan mulut kita, rongganya itulah yang dinamakan al-jauf. Al-jauf adalah makhraj dari huruf-huruf atau bunyi-bunyi mad. Bunyi mad. Huruf mad ada 3. Yang pertama alif, alif madiyah. Sebelumnya harus huruf yang berharokat fathah. Misalnya qaf atau a, ba, ta, ta, ya. Di Iqra juga ada, atau semua metode-metode baca Quran dari awal mesti ada itu ya, mesti ada mad alif. Kalau Iqra adanya di Iqra 2. Nah, santri-santri kita dilatih dan dilihat posisi mulutnya, posisi lidahnya ketika kita ngajar. Kan ini semua pengajar ya. Jadi trik dalam mengoreksi murid-murid kita, dilihat posisi lidah, posisi mulut,
karena itu akan sangat pengaruh nanti. Makanya disitulah pentingnya hafal makhraj dan hafal sifat, karena posisi lidah itu bagian dari makhraj dan sifat huruf. Misalnya nih, kita sebut huruf O tadi, O. O itu sifatnya isti'la, ada sifatnya isti'la. Nah, kita akan lihat murid kita posisi lidahnya bagaimana, rapat enggak O-nya. Yang kedua tentang al-jawf tadi, huruf mad yang kedua adalah ya, huruf ya, ya mad. Karena ya ada yang bukan mad, yang ya maddiyah, yang ya mad sebelumnya harus huruf berharokat kasroh. I, jadi a, i. Huruf fathah atau mad yang fathah harus dibuka mulutnya ya, a. Tapi bukanya bukan buka gini, itu buka ikan lohan itu, tapi agak ke samping, bukan tapi dan turunkan lidahnya, untuk huruf a, turunkan lidahnya, dan huruf-huruf tipis yang lain kebuka seperti ini, a, dan lidah turun. Untuk huruf-huruf tipis, nanti huruf-huruf tebal nanti akan kita bahas nanti tentang sifat huruf. Jadi ada perbedaan sedikit ya, bukan sedikit, emang berbeda antara huruf-huruf yang tipis dan tebal. Kita harus memperhatikan dan melihat mulut murid-murid kita. Tapi insya Allah kalaupun misalnya nih kita nggak bisa melihat mulut murid kita karena online misalnya, atau mungkin kita terkendala di penglihatan misalnya, kalau sudah terlatih tanpa kita lihat kita bisa merasakan. Kita bisa merasakan mulut murid kita tuh posisi lidahnya atau terbukanya kadarnya itu bisa berasa di kita tanpa dilihat. Itu karunia Allah kalau sudah banyak jam terbang ngajarnya, hadiah dari Allah. Tapi dengan catatan ngajarnya yang benar. Catatannya yang berat kan? Catatannya yang berat. Dikasih hadiah kalau benar ya Mi? Iya. Kalau nggak benar. Kalau ngasal ya nggak dikasih sama Allah. Masya Allah. Sensitif itu akan lahir dari kebiasaan. Kalau kita betul-betul teliti, di situ akan kasih hadiah. Kemudian huruf mad yang ketiga adalah huruf waw. Huruf waw. Huruf waw yang sebelumnya harus berhuruf berharokat dhammah. Jadi alif sebelumnya fathah. Ya sebelumnya harus huruf kasroh, berharokat kasroh. Oh iya, posisi lidah di saat huruf mad itu tengah lidah agak naik. Kalau i. Kalau a tadi lurus lidahnya. A yang huruf-huruf tipis ya, yang huruf-huruf tipis a dan huruf-huruf tipis yang lain, ba, ya, setelah lepas dari makhraj langsung lurus untuk fathah. Kalau untuk kasroh tengah lidahnya agak naik, i kayak makhraj ya. Ya makhrajnya ya di mana? Tengah lidah berhadapan, enggak bertemu ya, enggak nempel. Tapi posisinya agak naik gitu. I untuk mendapatkan huruf i yang betul-betul i semua. Jangan i Abdurrahim gitu ada e-nya. Jadi kan banyak gitu kita tulis bahasa Indonesia
Abdul Rahim, orang-orang nggak digayain. Rohiem ya. Iya. Di orang tulis namanya Abdul Rahim, digayai Rohiem, pakai e. Padahal kalau Quran nggak boleh ada e-nya, harus i ar-rahim sampai waqaf. Lanjut domah. Kalau domah pangkal lidahnya agak keangkat sedikit. Jadi bunyinya jangan sampai itu beda. Kenapa pangkal nih? Iya, pangkalnya. Kenapa pangkal nih? Kalau iya tadi kan tengah lidah naik karena setelahnya iya. Kalau waw sendiri kenapa dia harus pangkal yang ini? Untuk mendapatkan kesempurnaan Kalau beribadah bibir boleh kan nih, maksudnya emang kalau kan bibir tuh. Kalau doma harus domus syafatain, namanya doma. Doma itu dari kata domus syafatain, membulatkan dua bibir. Jadi harus betul-betul jangan cukup domanya kurang, kalau kurang monyong, kurang membulat. Enggak, harus dengan posisi lidah agak ketarik ke belakang, agak keangkat ke belakang. Posisi lidah. Biar bersih lidah bunyinya. Seperti itu untuk mendapatkan bunyi yang bersih. Betul-betul lidah turun, buka mulut tapi bukan buka kayak ikan rohan, tapi turun di sini, tengah lidah agak angkat, kemudian nah, itu adalah huruf-huruf mad yang makhrajnya dari apa? Al-jawf, rongga tenggorokan dan mulut. Sebenarnya ada bunyi mad yang lain, yaitu lin. Lin itu bagian dari mad. Lin apa? Waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah. Cuma lin itu ada yang huruf sukun saja, ada yang menjadi mad lin. Mad lin kapan? Kalau berhenti di huruf sesudah mad lin. Misalnya Quraish, kan ya sebelum shin adalah ya lin. Kita berhentinya di shin, maka ya-nya lin menjadi mad lin. Itu termasuk bagian dari mad. Lanjut makhraj yang kedua, yaitu kan secara umum tadi ada 5 ya. Yang kedua adalah al-halqa, tenggorokan. Tenggorokan kita ya harus dibedakan ya, ada tenggorokan, ada kerongkongan. Kalau tenggorokan berarti tempat lewatnya nafas dan suara. Kalau kerongkongan tempat lewatnya makan dan minum. Biologi. Tenggorokan dan kerongkongan tolong di ini anatomi ininya. Oke. Bahasanya aja sih, saya sendiri belum pernah mempelajari bagian-bagian leher ya. Jadi suara sama itu beda nih kita masuknya. Beda. Ada katupnya. Ini bagus bacanya, udah hafal anatomi tubuhnya. Berarti tasit satu harus paham biologi juga nih. Ada kaitannya kali. Iya, jadi menggambarkan ke peserta tuh lebih jelas. Saya sendiri belum sampai ke situ. Mungkin kali kita harus cari anatominya gitu. Ini bagian sini nih yang namanya kerongkongan. Ada katupnya di mana gitu.
Ada katupnya kalau kita ngomong lagi makan ya, sambil ngomong, katupnya itu kebuka, bisa masuk ke situ. Sedap ya, Mi, ya? Sedap, penyebabnya. Yang kedua, tenggorokan ya, bukan kerongkongan, tenggorokan. Empat lewatnya nafas dan suara. Nah, di tenggorokan ini makhrajnya ada tiga makhraj, yaitu aqsal halqa, wasatul halqa, dan adenal halqa. Aqsal halqa banyak yang menerjemahkan pangkal tenggorokan. Cuma kalau saya rasanya tuh nggak terlalu pas kalau kita artikan pangkal tenggorokan. Kenapa? Langsung kebayang di sini. Iya, betul. Saya sering Kebawa, contohinnya di sini, langsung Mi. di leher yang goyang-goyang. Iya lagi. Waduh, salah dong. Nah, pangkal tenggorokan itu, aqsa itu dalam bahasa Arab bisa diartikan yang jauh atau yang paling dalam, yang paling jauh. Jadi tenggorokan yang menjadi makhraj, yang paling dalam, paling jauh dari mulut, dari pintu mulut kita. Nah, yang paling dalam posisinya ada di pita suara. Nah, ini anatomi lagi, pita suara. Di pita suara, Mi? Bukan Iya. yang di bawahnya lagi, yang aqsa. Enggak, di pita suara. Kalau punya buku Syekh Aiman tuh kelihatan. Iya, punya lagi. Mi, maaf, Ya. kalau mau ikutan live langsung dari Facebook boleh nggak? Boleh. Ini ada yang nonton nih. Ada beberapa. Boleh. Iya, lagi live nih. Ada yang nonton. Bukan, beliau mau live. Oh itu, nggak apa-apa. Nggak masalah, silakan. Live-nya dari situ. Iya. Nggak masalah, silakan. Ini juga live. Ada beberapa yang nonton, tapi nggak tahu mudah hasilnya bagus. Soalnya di HP Umi ini HP jadul, remeng-remeng kelihatannya Uminya. Mungkin suaranya. Yang penting suaranya bisa kelihatan. Jadi yang menjadi makhraj tenggorokan itu bukan langsung leher bawah yang goyang-goyang kalau ada orang hamil di sini ketuk-ketuk di sini. Bukan di situ. Adanya di pita suara. Huruf pangkal tenggorokan itu yang dimaksud pangkal tenggorokan adanya di pita suara. Kalau kita ukur pakai jari maka dia ada di dalam jari manis ini. Oh, jadi gini, berarti gini ya. Jadi Berarti gini. Dikadar diukur pakai jari kita. Ke atas apa? Tempelkan telunjuk ke sini, ke dagu kita. Makhrajnya hamzah dan ha ada di dalam jari manis. Coba antunas sebut a ha. Yang bergetar di mana? Di jari manis, Mi. Yang paling bergetar. Iya kan ya? Merasa kan? Ya. Di situlah makhluknya aqsal halq, pangkal tenggorokan. Jadi sama nih yang ngajarin. Begini ya, ibu ya. Kalau jari dia gede-gede, Karena kan tenggorokannya biasanya lebih panjang. bukan gede-gedenya. Kalau yang imut berarti renggang dong. Iya. Biasanya kan jari serasi sama badan. Badan saya gendut tapi jadi saya kurus kok, Mi. Ya ini caranya dulu saya belajarnya dari Syekh Ahlan. Beliau ngajarin. Saya juga tadi sebelum belajar sama beliau kebayang langsung ke sini. Oh, itu dalam amat. Cukup di dalam jari manis. A. Berikutnya wasatul halqa, tengah tenggorokan. Adanya di dalam jari sini, jari tengah. Coba sebutkan sambil agak ditekan. Ha, 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 ha. Yang bergetar mana? Jari tengah yang bergetar kuat jari tengah. Ya, bergetar semua, cuma yang paling kuat tuh berasa di jari tengahnya kita. Kayak itu nggak sih?
Kalau yang black kan ada kayak jagung gitu. Pas di dalamnya jagung. Iya, kenyang ya. Iya. Kayak jagung. Saya juga belum pernah periksain sih nanti. Ntar tak periksain sama si Abi nanti coba bisa. Ya. Kalau kita perempuan kan nggak ada ya, jadi berasa ya. Kalau laki-laki mungkin lain rasanya kali ya. Benjolan itu begitu. Dicek sampai rumah. Nah, selanjutnya ada al-halqa, tenggorokan yang paling dekat ke mulut. Ini paling ujung tenggorokan, dari paling atas tenggorokan paling dekat atau ujung tenggorokan. Kalau ujung tenggorokan masih nyambung ya, tapi aqsal halqa diterjemahkan dengan pangkal tenggorokan rasanya Terlalu jauh ya, Mi? Iya, Kak. Banyak orang salah pengertian. Oh, jadi ke sini. Saya juga iya, Mi. Saya Jangan. seringnya di sini. Nyontohinnya di sini, Bu. Di sini. Oke, Cukup oke, tiga di sini. jari ini aja. Dan orang-orang bacanya di sini. Ha. Iya. Nah, itu kedalaman dah. Kaya banget tuh, bukan Mi. gitu. Dan yang ada Iya, saya juga halqa, lumayan masih. Sekarang udah enggak lah. posisinya di sini nih, di jari telunjuk kita di dalam. Tapi jangan lurus ya, dia agak miring ke sini ya. Karena ro agak di bawah ya. Ro, Oh iya. ro, Kamu tentukan. ro, dan ro agak naik sedikit. Ro, Kalau antumna punya buku tajwid bergambar Syekh Aiman bisa diperhatikan. Ada yang terjemahannya kok. Ada kok di situ. Itu tuh udah sudah Ya bisa. Oh itu ya. Berarti Bisa ini ya, Mi, kalau misalkan maaf nih, kalau Hamzah sama Ha itu masih satu tempat ya, Mi, sejajar. persis, ya, sama. Aha. Ain sama Ha juga Sama. sejajar. Cuma Ghain sama Kho dia Ya. yang agak bergeser sedikit Ya, ya, Mi. Ya? kho agak di bawah, kho agak naik sedikit. Oke. Kho. Kalau kho dalam-dalam jadi kayak orang ngorok. Jangan terlalu dalam ya, Mi. Ya, pas di belakang anak lidah. Oke. Kho. Jadi kita bisa urut ya. Kho, dirasakan urutannya. Kho. Kemudian naik sedikit. Kho. Kho agak di bawah, naik dikit. Kho. Oh ya urutannya ya, Mi ya. Iya. Ha, Kho. Yaitu aha. Ha, Huruf A, hamzah itu jejak di sini. A. Coba bagaimanapun kita mau geser A nggak bisa. A, coba di dalam ini. A nggak bisa. Dinaikin A nggak bisa. Jadi A itu sudah jejak tempatnya. A. patokan untuk Ha ya, Mi. Ya udah praktekkan untuk H, jangan kemana-mana kayak yang suka geser ke dalam-dalam. Saya banget. H. Satu lagi Sampai ke dada-dada. H. Mama. Atau ada yang pernah saya dengar harus bergerak perutnya. H. latihan vokal ya, Mi. Itu kebablasan ya. Jadi takarlah posisi H dari A. Aha. Karena dia persis. Aha. Bersih ya. Aha. Masih geletek. Sampai sini udah paham atau ada pertanyaan untuk tenggorokan? Karena ternyata huruf tenggorokan tuh banyak orang yang salah Betul nih, pengertian. betul. Salah pengaplikasian juga ya. Ah. Salah aplikasi. Makanya perlu penyeragaman. Perlu belajar lagi. Kalau nggak ada kita lanjut. Jadi sudah dua ya, alif jauh, huruf-huruf apa namanya? Mamat. Yang kedua al-halqa, huruf-huruf tenggorokan. Al-halqu atau al-halqi? Boleh kalau al-halqa kita sukun. Al-halqu. Maksudnya gitu. Enggak al-halqu. Tapi kalau kita bilang Koloni. huruful halqi atau halqi itu yaknya namanya ya nisbah disandarkan ke huruf halqiyah.
Jadi penyebutan yang betul al-hal. Bukan yang betul sudah yang ininya aja tergantung. Kalau saya umumnya yang pakai yang al-hal aja, yang Kita disukurkan. Pokoknya mantul. sudah Indonesiakan huruf halki gitu. Iya. Boleh huruf halki. Yang penting orang paham aja kita bahasanya, nyambung ke murid-murid kita. Ini huruf-huruf halki atau huruf-huruf tenggorokan. Maaf Umi, jadi misalnya kalau kan masih banyak yang baca hak besar itu sampai yang menggema banget gitu. Hai hai. Iya. Jadi tebal ya Mi ya. Itu. Tapi itu tetap nggak apa-apa ya, cuma maksudnya aja kurang pas ya. Iya, Kalau dibaca seperti itu masih dirapikan. Dirapikan lagi. Insya Allah nanti kalau misalnya kita ada materi lanjutan ke sifatul huruf, nanti akan kita lihat huruf H itu kekurangannya di mana, kesalahan-kesalahan orang dalam melafalkan huruf H. Salah satunya terlalu dalam makhrajnya, dan huruf H juga huruf yang suka ngumpet. Innallaha, ha harus jelas, ha. Kadang orang nggak nyadar. Innallaha ala, Sering sekali. ha-nya nggak jelas. Salah satu kesalahan di huruf ha, ngumpet hurufnya nggak kedengeran. Itu semua lengkap di tajwid bergambar itu. Cuma orang yang baca itu ngeh apa enggak? Iya, karena bahasanya agak muskil. Kayaknya harus belajar juga ya Mi. Harus ada guru buat Iya, ini ya. Pak. Guru doang enggak. Ya kadang-kadang seperti itu. Jadi huruf H ringan, tipis, harus jelas. Ha hi hu bah min fa'ah lakan. Sifatnya harus dijaga juga, sifat-sifat huruf. Pokoknya sifat setiap huruf kita paham dan kita harus praktekkan. Oh ini aplikasinya. Orang banyak sudah hafal sifat huruf tapi disuruh mana buktinya? Bukti kalau rokhwah ya. Rokhwahnya itu di mana? Hamsnya itu gimana bunyinya? Isti'lanya itu yang bagaimana? Betul-betul ngeh apa enggak? Umi awal tinggal di Jakarta pernah diundang ke Jakarta Utara, kayaknya 3 kali apa 4 kali pertemuan, hanya membahas tentang makhorijul huruf dan sifatul huruf. Di situ Umi mulai ngeh dengan makhorijul huruf. Jangan dibayangkan di buku, apalagi digambar, nggak nyambung. Harus dibayangkan dari sini di alat bicara kita sendiri. Sebelumnya juga Umi selalu ini dihafalin urut 1, 2, 3. Alhamdulillah karena jam terbang jam terbang ajar, Allah tadi memberi saya hadiah paham, ngeh. Jadi kayak spesialisasi jadi Laduni. Dan banyak belajar dari guru-guru tentunya. Kita bertanya ketika kita ada keraguan, atau guru-guru kadang mengoreksi kita ketika kita ada sedikit saja kesalahan. Guru-guru itu kita harus banyak guru, karena dari setiap guru kita mendapatkan manfaat yang berbeda-beda. Dan adil sama guru, tutup kalau ada kekurangannya, ambil kelebihannya, sampaikan. Insya Allah itu yang jariah ilmunya. Lanjut, sudah selesai al-jauf, kemudian al-halqa. Berikutnya al-lisan, lidah. Semua orang insya Allah, mudah-mudahan semua orang punya lidah ya. Lidah ini kecil tapi luar biasa manfaatnya dalam membaca Al-Quran terutama.
Bahkan ketika Nabi Ayub alaihissalam dicoba oleh Allah sakit, beliau minta sama Allah, ya Allah nggak apa-apa dah hancur seluruh badan saya, cuma saya yang saya minta jangan sampai kesentuh sakit hati dan lidah. Karena hati buat zikir, lidah buat zikir juga nyambung. Jadi dua anggota badan Nabi Ayub yang gak tersentuh sakit kan habis diuletin ya katanya itu seluruh badannya, hanya lidah dan hati. Mata mah jangan tanya, dan yang lain-lainnya. Nah, dari lidah kita ini hurufnya paling banyak, 18 huruf yang makhrajnya ada di lidah, dan 10 posisi makhraj khususnya 10. Itu sudah ada di sini nih. Iya. Cuma kadang-kadang beda yang catatan dibuat atau catatan langsung ya. Setiap orang punya rasa dan gaya belajar yang beda-beda. Oh iya, saya belum beli grup. Ada orang yang audio, ada juga yang visual. Yang audio dengerin aja insya Allah nyambung. Tapi orang-orang yang pinter biasanya nyambung dua-duanya. Audionya jalan, visualnya jalan. Ditambah lagi al-fuad, rasa. Jadi 3 pintu ilmu, as-sam'a wal basara wal fuad. Masya Allah. Pendengaran duluan, karena apa-apa itu informasi. Dengar dulu, kayak tadi ada kucing loncat, kan kita belum lihat, kuping udah Kucing. belum tentu kucing kan, itu orang. Kita lanjut. Makhraj umum yang ketiga adalah lisan, lidah. Yang pertama pangkal lidah. Kalau ini cocok nih dibilang pangkal, karena memang pangkal lidah kita pas banget ya. Pangkal. Di dalamnya pangkal masih ada namanya jadrul lisan, akar lidah. Mau menempel kemana kalau ada akarnya? Oh iya. Itu nempel akar lidah. Nah, di atasnya akar lidah pangkal, kan pohon ada pohon itu pangkal. Ada akarnya ke bawah, baru pangkal pohon. Sama lidah kita juga nempel dulu tuh akarnya ke dalam. Tentu urat-urat sarafnya dan sebagainya ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, di pangkal lidah kita itu ada huruf qaf. Huruf qaf. Pangkal lidah kita nempel ke langit-langit, di atasnya daging di atasnya. Ada yang pernah suka makan kepala ikan apa kepala ayam? Suka. Itu kita bagian perkiraan posisi di kepalanya itu ada daging-daging kan. Nah, kita juga ada di situ. Ada dagingnya di pas di insannya itu. Leher-leher ini. Nah, itu kita juga ada. Nah, itulah yang menempel pangkal lidah kita, nempel ke daging di atasnya. Nempel dengan kuat dan bulat. Di atasnya makhraj kha. Coba diurut. Naik dikit. Naik ke lidah. Berurut itu. Sebagian teman kita, utamanya yang daerah Jawa Tengah ke sana, ada yang sebut nah itu udah masuk tenggorokan, kedalaman. Mustaqim. Nah, itu kedalaman. Jadi benernya gini, mustaqim gimana? Salah kalau mustaqim. Cukup al-mustaqim. Segitu aja. Dia harus tetap
di lidah susah. Jadi jangan sampai turun ke makrojnya Jangan sama sampai bunyi begitu. Bablas makrojnya kedalaman. Itu adalah huruf O pangkal lidah nempel dengan kuat ke langit-langit daging di atasnya. Itu huruf O. Berikutnya masih di pangkal lidah, tapi bagian depan K. Itu pangkal lidah nempel ke langit-langit antara daging sama tulang. K. Nanti bisa dilihat di situ posisi-posisinya. K. Dan ada nafas sedikit ya. K. Didorong ke depan semaksimal mungkin. K. Nggak boleh kebanyakan nafasnya, sedikit aja. K. Kalau K itu dibuat-buat nafasnya kebanyakan. Alami aja. K. Kaki kubak. Bak. Nggak boleh terlalu banyak nafas. Nggak boleh. Karena nanti huruf kaf ini punya sifat yang namanya syiddah. Syiddah artinya tertahan suara. Terlalu sangat kuat makhraj mencengkram. Tapi dia di satu sisi dia harus hams. Apa hams? Ngalir nafas. Jadi suara tertahan, tapi ngalir nafas. Gimana menyatukannya kok? Nafasnya ngalir, tapi suara harus tertahan. Nah, di sini harus betul-betul diperhatikan kadar hamsnya, jangan berlebihan. Karena kalau kebanyakan kadar hamsnya, jadi syiddahnya rusak. Dan jangan juga nggak ada hams sama sekali kayak gini. Nggak ada nafas sama sekali. Kaki kayak kita kaki nggak ada nafas sama sekali. Jangan juga. Yang benar, yang alami rasanya seperti ini. Kalau kebanyakan hamas begini rasanya. Dibuat-buat kayak Rika. kayak mik ada eho-nya kebanyakan. Cukup kan? Jangan cek. Cinta Laura. Atau terlalu kering gitu. Jadi posisi dimanapun tetap harus sama seperti itu ya. Kaki, posisinya di pangkal lidah tapi agak ke depan. Tempelkan dengan kuat ke langit-langit yang antara daging dan tulang yang sudah keras. Iya, tapi saya ngerasanya agak di sini ya, Mia. Jadi agak nempel ini, agak nempel ke kan ini gini ya, Mi. Jadi gini nih, Mi nih. Gitu nih, Mi, belah sini yang agak nempel. Agak maju, anggaplah ini di sini. Iya, kan kok saya ngerasa di sini, Mi. Kalau pas saya ngerasanya yang ini nempel di sini, ke sini. Ke sini. Ini langit-langit begini langit-langit kan. Nah, di sini nempelnya. Saya kok ngerasa, Mi. Nah, kaknya maju sini. Ada nafas tapi tidak dibuat-buat, nggak berlebihan. Kaknya sedikit saja. Tapi lidah yang ininya kayak nempel ke atas juga, nggak apa-apa, Mi? Yang mana? Yang lidah di sininya, yang ujung. Jadi yang agak ke pinggir dikit ini. Emang agak melebar. Iya, agak melebar.
ya. Jadi iya. melebar. Kalau kok kan saya rasanya bulat kok. Oh, Jadi iya. agak si yang ini teh nggak terlalu Memang kalau ini. kok bulat. Iya bulat Oh, rasanya. Kalau yang K jadi dia Ya. kayak lebar. Tapi tengahnya bolong. Iya yang kami. Melebar tapi tengahnya bolong untuk lewatnya hams nafas. K. Kalau kita misalnya sukun ak, coba ak, tempelkan dulu ak sampai situ namanya syiddah. Kemudian kita bolong tengahnya itu namanya hams. Ak, sangat berasa di saat sukun dan tasydid. Akka, makkannakum. Jadi intinya nafasnya jangan berlebih-lebihan, tapi harus dijaga harus ada ya. Sampai Ibnu Jazari di Muqaddimah Al-Jazariyah mengatakan wara'i syiddatan bikafin wa bita. Jagalah syiddah di huruf kaf dan ta. Jangan sampai kebanyakan nafas ka, ta, maka rusaklah sifat syiddahnya. Seperti itu. Jadi sedikit aja nafasnya. Lanjut yang ketiga. Jadi tadi pangkal lidah ya paling dalam ya o. Kemudian pangkal lidah bagian depan asfal, bahasa di Muqaddimah Al-Jazariyah, aqsal lisan asfal. Kalau qaf aqsal lisan fauq, lebih ke atas. Asfal lebih ke depan atau lebih ke bawah. Berikutnya tengah lidah berhadapan dengan langit-langit. Jangan bertemu ya di bahasanya ya. Berhadapan, soalnya ada hurufnya 3. Ja itu nempel. Nempel ja. Ja. Aja. Sijil. Tempelkan tengah lidahnya ke langit-langit dengan kuat. Aja. Kalau nggak kuat nanti nggak bisa kol-kolah. Aja. Kalau nggak kuat nempelnya nggak bisa kol-kolah. Aja. Berikutnya sya. Huruf tengah lidah sya. Ini nggak nempel ke langit-langit, cuma mepet banget. Sangat dekat dengan langit-langit, hampir nempel. Karena hampir nempelnya itulah melahirkan bunyi tapashi. Kan nanti shin punya sifat tapashi. Tapashinya itu karena ada ruang sempit yang dilewati oleh nafas. Disitulah nafas kita menyebar. Kan tapashi artinya menyebar. Menyebar karena dijepit situ. Lanjut ya. Nah, kalau ya renggang. Jarak langit-langit dan lidah kita itu renggang di huruf ya. Ya. Makanya bahasanya berhadapan dengan langit-langit, karena ada yang nempel, ada yang mepet, ada yang renggang. Ja nempel, sya mepet, dan ya renggang. Ya syaya. Satu makhluk tapi Satu bedanya nih. Satu Beda makhluk, tingkatan. beda posisi dan beda sifat. Beda posisi. Lanjut sisi lidah. Sisi lidah
rapat memanjang ke geraham. Nah, yaitu huruf dod. Do. Sisi lidah. Ini lidah kita nih, lidah kita kan panjang. Berarti sisinya juga panjang. Semuanya ya, Mi. Nah, semua sisi lidah ini dirapatkan ke geraham kanan dan kiri. Do. 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 Ujung lidah boleh rapat tapi tidak menekan. Jadi yang menekan itu sisinya. Do. Do. Saya pun di huruf do ini kadang-kadang keseleo menyebutnya. Do. Kalau ada yang sampai ngelembung gitu? Saya sih belum pernah mendapatkan teori gelembung mulut di sini pipinya, belum pernah. Berarti harus sampai ngelembung gitu. Belum pernah saya dapat dari guru manapun. Nanti deh saya mau tanyakan nanti kalau ketemu kok ada orang yang gelembungan bibir pipinya kalau sebut dot. Tapi saya belajar banyak guru belum saya dapatkan harus gelembung pipinya. Yang pertama diperhatikan kalau kita belajar tahsin atau mengajar tahsin itu bunyi, baru nyusul model. Kalau bunyinya benar, insya Allah ntar modelnya juga. Nah, huruf dod boleh dua-duanya rapat, do, atau salah satunya rapat, do. Do, ini kiri aja yang rapat. Ulama mengatakan wahwa ladaihi ma ya'izzu huruf dod ini kalau dua-duanya nempel kanan dan kiri dia ya'iz, kokoh, kuat. Wabil yumna yakunu muqallila dan yang nempel sebelah kanan sedikit orang yang bisa nempel sebelah kanan kalau sebut dod. Saya sendiri itu bisanya kiri, do. Saya kanan. Oh ya udah nggak Tapi apa-apa. kirinya ke bawah sedikit kan? Iya, Kirinya tapi ke bawah lebih- sedikit. lebih Maksud banyak ke Mima kanan. yang ini yang murni satu aja, Suzan. Terserah mau dua-duanya boleh, mau kanan boleh, mau kiri saja boleh. Yang penting bunyinya benar. Do, saya kiri, do, do. Nah, sisi yang sini enggak. Mau dua-duanya do, Sini ini enggak do. ada. Ingat, bukan menekan di ujung lidah ya, tapi di sisi lidah, di samping menekannya. Do, do, aldo, aldo. Bibirnya ikut juga, Mi. Kalau sebelah kiri aja otomatis miring. Do. Kalau dua-duanya do, enggak. Terserah mau milih yang miring. Nah, yang Saya pernah ditanya, kok bibirnya gerak loh? Iya. Katanya, kan kira do. Iya kalau kiri gimana lagi? Iya Do. maksudnya beliau nanyain, kok bibirnya gerak? Mungkin dipikirnya nggak boleh gerak. Susah kan ini bagian dari mulut. Do. Kalau dua-duanya rapat ya, do nggak banyak gerak memang. Do. Tapi kalau kiri mau tidak mau ya, do. Sedikit mesti miring. Do. Kok ditanya, kok bibirnya gerak? Karena bagian dari mulut ya. Tanya lama begitu. Ditanya balik terus yang benar harusnya bagaimana teorinya. Nanya balik yang komen. Iya. Kalau sebelah kiri mau tidak mau ya masa nggak goyang-goyang Enggak keluar nih suaranya nih. orang sakit gigi goyang-goyang seperti itu ya. Do ada sedikit miringnya tapi jangan juga dibuat-buat. Itu huruf dod. Kita perlu banyak latihan ya huruf dod ini hanya dimiliki oleh Arab. Sampai bahasa Arab digelari lugatul dod. Bahasa dod. Maksudnya tebal-tebal gitu. Maksudnya hanya bahasa Arab yang punya dod.
Lugatul God. Saking sulitnya huruf itu spesial. Sampai ada wallahu a'lam ini benar apa enggak dari Rasulullah. Beliau mengatakan wa ana afsahu man nataqa bil God, dan sayalah orang yang paling fasih menyebutkan huruf God, kata Rasulullah SAW. Tapi saya belum meneliti lagi nih hadisnya benar apa sahih atau gimana. Cuma saya dapatkan di salah satu buku, ini kesalahan saya, harusnya langsung cari ya sumbernya. Ada ya? Dapat. Malesnya. Bukan kalau mau ngecek. Oh gitu. Nanti deh di Maktabah Syamila yang ada di YouTube. Google, emang Google lebih cerdas dari kita ya. Tapi dia nggak punya iman dan takwa. Jadi nggak masuk surga dia, Mi. Iya, nggak punya hati. Bisa, nggak bisa dia punya Bikin juga bukan. Selesai huruf God ya. Lanjut berikutnya huruf lidah, yaitu yang kelima. Ujung lidah rapat melebar di gusi atas. La. La makhrajnya di ujung dot sebelah sini sampai ujung dot sebelah sini. Kalau dotnya kita dua-duanya lo dan di dalam, maka yang bagian ujung sisi sebelah ujung itu makhrajnya lam, melebar. Al, lidahnya melebar dari gigi taring sebelah sini ke gigi taring sebelah sini, kanan dan kiri ya. Jadi ditakarnya dari gigi taring sini itu makhrajnya la, melebar di situ. La, Allah, 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 Allah. Ini ya gusi ya, bukannya langit-langit bagian depan ya Umi? Ya, langit-langit bagian depan namanya gusi, tempat tumbuhnya gigi. Gusi bahasa Indonesia. Jadi gusi itu adalah tempat tumbuhnya gigi. Melebar ke gusi atas. Iya. Allah. Allah. Kan gusinya itu sudah semua gigi itu gusi semua ya. Kadang kita fokus di tadato aja gusi dari situ. Sebenarnya yang tempat keluarnya. Iya, tadato sebenarnya kan gusinya semuanya gitu. Jadi la juga gusinya lebih spesifik, lebih lebar gitu kan ya Mia? Iya, melebar ya. Allah. Allah. Kemudian berikutnya sama makhrajnya, cuma dia lebih turun, lebih ke depan sedikit, lebih dekat ke gigi. Yaitu ujung lidah rapat ke gusi atas, lebih turun dari makhraj lam. Nun. Lidahnya lebih meruncing ya, anna, lebih dekat ke itu, tadato, lebih dekat ke huruf makhraj tadato. Gue mau ngecas. Iya ini Boleh Umi. kayaknya tablet HP-nya tiba-tiba Depan lam. Iya ke depan. Di depan lam kan. Berarti 6 juga baru lam. Iya. Kalau lam melebar, nun meruncing. La, nah. Kalau na tuh terasa ujungnya tuh ujung aja gitu. Kalau la tuh kan kayak bagian ujung lidahnya kayak banyak gitu yang nempel ke gusinya. La. Makanya suka dibilang sisi lidah gitu ya, Mi, ya la. La. Ya, yang dari sisi lidah bagian depan. Iya, itu. Jadi kalau ada perdebatan dari ujung makhraj god ke sini. Iya. Pokoknya gigi taring dua di sini, itu tengahnya itu lidah dari gigi taring sini ke gigi taring sini itu nempel semua, melebar lidahnya. Allah. Nun sama makhrajnya dia lebih turun sedikit dan meruncing lidahnya. Anna, anna. Selanjutnya yang ketujuh sama. Ujung lidah rapat ke gusi, cuma lidahnya melengkung ke dalam ke ghahrul lisan. Ghahrul lisan itu ini. Ada ulama mengatakan yang atas, ada yang bilang yang bawah. Kalau saya terserah yang mana aja nih maksud, toh yang penting lidahnya melengkung aja.
Karena pasti yang di bawah ke bawah juga, keangkat juga. Arro. Lengkungin ke dalam semaksimal mungkin. Arro. 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 Jadi maksimal melengkungnya ya. Arro. Arro. Tapi ujung lidahnya ke gusi depan kan nih? Gini. Melengkung ya, lebih ke atas, lebih ke langit-langit. Berjauh ya. Mi. Oh, berarti na, la, ro di sini ya, Mi. Oh. Lebih naik sedikit. Bismillah gimana Umi? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu. Ada ulama yang menyatukan makhraj ini lam, nun dan ro. Ada ulama yang menyatukan makhraj lam, nun dan ro. Tapi ini perlu lagi buka buku ya, siapa aja. Kalau nggak salah ada yang namanya Al-Jirni, Al-Qurtub. Saya ingat namanya karena aneh gitu. Nah, itu pendapat beliau-beliau ini ulama tahsin semua ya. Menyatukan makhraj lam, nun dan ro. Coba kalau kita satukan la, na, ro. Jade orangnya. Makanya antuna jangan heran kalau ada orang ngaji dia agak cadel rohnya, berarti mungkin memegang pendapat itu. Tapi yang saya sampaikan ini adalah pendapat Al-Mudi Muqaddimah Al-Jazariyah, Ibnul Jazari. Jadi yang Umi sampaikan yang ada pembahasannya di Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, kitab fenomenal yang seluruh dunia pelajari. Jadi kita ambil yang umum, berarti hampir semua orang di dunia pakai itu. Apa Umi? Berarti ini di sini nomor 7 itu ujung lidah rapat ke gusi. Berarti di sini rapat ke apa tadi? Langit-langit. Lebih ke langit-langit. Oh, berarti ini gusi bagian lebih atas itu. Oh, gusi atas. Atau langit-langit ya, Mi ya? Iya. Arro. Masih daerah gusi maksudnya. Langit-langit juga bagian depan gak dalam banget kan ya, Mi ya? Langit-langit depan kan ya, Mi? Kalau kita cabut gigi kan panjang ke dalamnya. Iya, iya. Berarti kan masih gusi. Cuma gusinya agak jauh gitu ya, Mi ya? Bahasanya gitu aja kan ya, Mi ya? Biar gak nyamar langit-langit. Ya terserah nanti membahasakannya yang bisa dipaham oleh muridnya. Tapi kalau yang diajar anak-anak, contohkan aja. Iya. Kalau sudah benar bunyinya udah. Anak-anak tuh sistem belajarnya ngafal niru. Kalau ibu-ibu yang belajar jelasin dulu baru bisa hafal mereka. Jadi terbalik ya, cara belajar orang dewasa atau cara menghafal intinya. Cara menghafal orang dewasa sama anak-anak, kalau anak-anak hafal dulu nyusul pahamnya. Kalau orang dewasa paham dulu baru bisa hafal. Mereka sudah ibu-ibu yang udah dewasa tuh agak lemot kalau menghafal, tapi paham terlatih sudah akal. Itu kalau kita ngajar kan ada yang kita ajar anak-anak, ibu-ibu jangan disamakan cara ngajarinnya, nggak nyambung nanti salah satunya. Lanjut kita selesai sudah ya sampai ro nomor 7, sekarang nomor 8. Nomor 8 ujung lidah rapat ke pangkal gigi dari atas. Tadato. Tadato. Daknya itu agak cadel sedikit. Kalau kita orang Indonesia dalnya gimana? Dada. Naik ke gusi kan? Iya. Dada. Mundur dikit, Mi. Dada. Ya pemakhrajnya lam. Iya. Atau nun. Jadi kita kalau untuk ngaji daknya agak cadel sedikit. Ada, tadaku. Nah, fenomena yang
suka suara hidung. Beberapa ya, beberapa enggak. Dari 20 murid paling 1 atau 2 yang tak kalau tasdid, atau dal kalau tasdid, atau to kalau tasdid suara hidung. Saya juga heran ini kok bisa suara hidung, tapi kesini-sini Umi jadi paham, oh ternyata karena makhrajnya dekat dengan nun. Maka taknya anta, ada. To juga, kalau to banyak orang sih, kalau huruf-huruf tebal banyak orang yang suara hidung. Ini harus orang yang ngaji suara hidung harus diterapi sampai nggak suara hidung. Caranya gimana? Arah kita terapinya sudah. Semuanya kata hidung. Hah? Kebanyakan kan begitu, suka susah. Kita ya usah dari kelas Jumat ya, hidung semua. Peserta sini juga gitu ya, Bu. Jadi kebanyakan susah buka mulutnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu Langkahnya ya, Mi. biasanya ke sifat huruf ya. Sifat huruf yang salah suara hidung. Berarti lidahnya emang nggak digerakkan di dalam, emang harus disuruh buka mulut. Gimana caranya? Talaki jama'i, bareng-bareng suruh rame-rame buka mulut, nanti nggak malu. Nanti terbiasa. Kalau satu-satu kan depan Gurunya. temennya mau disuruh buka-buka mulut, malu ibu-ibu itu sebagian. Terapinya berawal kita talaki jama'i. Gurunya baca, contohkan, buka mulut, kemudian disuruh tiru, nggak usah malu-malu. Berarti gurunya harus nggak Iya. boleh malu-malu ya, Mi. Nggak boleh. Iya, masa gurunya nyatanya malu-malu ya, Mi. Notis. Nggak boleh. Insya Allah mengajarkan Al-Quran, menyampaikan kebenaran. Nah, itu yang harus kita bahkan ini awal dari pembelajaran ilmu Islam itu adalah Al-Quran. Coba kalau ditanya ilmu apa yang pertama ada dalam Islam, ya ilmu Quran. Rasulullah aja resmi diangkat jadi Rasul, berawal dari Iqra, bacalah. Quran kan yang pertama disuruh baca lagi. Kita lanjut berikutnya, tadaqu. Berarti itu posisinya satu yang Satu. sama ya, Mi? Kalau Sama tadaqu itu posisi. ya, beda, bukan kayak lanaro tadi ya, Mi? Beda. posisi. Tadaqu. Jangan digeser-geser, daknya ikut naik, dak kayak dada orang Indonesia. Lanjut berikutnya yang ke-9, ujung lidah rapat ke ujung gigi seri atas. Ini kadang nomor 9 di 10-in atau 10 ke 9, terserahlah, nggak masalah urutannya. Tapi kalau di Muqaddimah Al-Jazariyah urutannya seperti ini. Ujung lidah ke ujung gigi seri atas, jadi ujung ke ujung. Di Muqaddimah Al-Jazariyah dikatakan wa min tarafaihima, dari ujung keduanya, dari ujung lidah dan ujung gigi rapat, keluar huruf kadzalhu. Ingat ya, ujung-ujung ya. Ada orang karena gemes sama muridnya nggak bisa-bisa, lidahnya dikeluar jadi semua. Biasanya begitu. Karena nggak mau keluar ya, Mi. Iya. Keluarin dulu. Awalnya sih itu namanya tawalud, tapi kalau kita ngajar, kalau memang problematikanya ada murid yang begitu, nggak apa-apa, tawalud dulu, nanti dirapikan biar dia ngerasain dulu. Jadi tawalud atau agak berlebihan dalam belajar tajwid di awal kita mentalaki seseorang itu dibolehkan, biar murid kita merasakan makhraj itu, posisi-posisi lidah. Sa, za, ho, sa, za, ho. Sama ya posisinya, nggak kemana-mana kayak sa, za, ho tadi.
terakhir yang ke-10 huruf sofir, huruf yang punya desis. Di Al-Muqaddimah Al-Jazariyah dikatakan min fawqis thanaya sufla. Jadi ujung lidah di atas gigi seri bawah. Jadi ujung lidah kita di bawah, di atas. Di atas tidak nempel ya. Kalau bahasa Arab, fauq itu artinya sesuatu yang di atas tapi tidak nempel. Hampir bertemu. Ya, tapi kalau nempel bahasanya alal maktab. Ini kertas, alal di atas berarti nempelnya di atasnya nempel. Tapi kalau fauq di atasnya tidak nempel. Nah, langit-langit nggak nempel. Nah, Ujung lidah di atas gigi seri bawah. iya. Dan hampir mepet ke gigi seri atas. Nah, antara intinya ujung lidah kita di antara dua gigi seri bawah dan gigi seri atas. Oh, berarti nggak boleh ke gusi ya Mi ya? Harus ke gigi seri ya? Iya. Nah, di situ ada ruang sempit antara ujung lidah sama gigi seri atas. Disitulah keluar bunyi sofir. Kayak tadi tapashi keluarnya dari ruang sempit di tengah lidah ke langit-langit. Asya. Nah, sekarang azza. Ruang antara ujung lidah sama gigi. Azza. Asu. Assa. Jadi ruang sempit antara ujung lidah dengan gigi seri atas yang mepet, hampir mepet banget itu melahirkan bunyi yang namanya sofir. Azza. Assa. Asu. Jangan nemplok lidahnya ke gigi. Asu. Cukup fauq di atasnya saja. Ada yang mengatakan disejajarkan antara lidah dan gigi seri bawah. Kemudian hampir nempel ke gigi seri atas. Keluar bunyi sofir. Itu namanya sofir ya. Sofir itu bunyi lebih. Nah, kalau di buku ini sofir itu suara yang mirip burung. Maksudnya suara burung apa nih yang? Ya kan, Saya nggak ngerti nih ini. bunyi kalau burung kan Kayak gitu sudah bunyi burung. Gak semuanya susu. Gak bunyi gitu. Ada burungnya. Bunyi apa burung susu? Mungkin terserah sih penulisnya menyampaikan niatnya untuk muridnya paham. Iya. Umi di sana tempatnya kan dekat dengan pohon bambu. Pohon bambu. Nah, kalau lagi musim angin nih ya, Iya. pohon bambu itu bunyi. Itu sofir juga itu. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau Umi bilang bukunya seperti bunyi pohon bambu yang ditiup angin. Tapi kalau dari sopir sendiri, dari kata sopir sendiri arti desis. Apa namanya ya? Bunyi berlebih itu sofir namanya. Iya, lebih ke ular sebenarnya ya. Kalau zai kayak ular. Z kita baca buku ya ada gambar ular bunyi lewat. Itu kalau zai bunyi ular. Kalau sin ke bunyi daun bambu tadi. Kalau sod itu kali yang buku. Iya, kayaknya gitu deh Mia. So, burung, zai, ular gitu. Pokoknya pilih aja. Ya masing-masing. Intinya Sin bambu sin. Iya Kak, saya lagi dengar kalau lagi kita kan suka ya di pinggir gitu lihat-lihat itu kok bambu
Ui sopir. Belum pernah kan dengar ada bunyi daun bambu. Itulah yang kita alami sehari-hari kita. Memang ada bunyi-bunyi yang berlebih. Makharijul huruf terapat. dalam kehidupan. Terapat. Kita apa namanya ya, kalau ngaji dengan suara kecil yang kedengaran apa? Kita lagi sholat Allahu Akbar. Di sisi ya, Mia. Itu udah Banyak kan sopir ya, Mia. itu namanya sopir. Sopir semua Bunyi lebih. Ketika kita ngaji dengan suara kecil ada bunyi, itu sopir namanya. diikutin anak-anak lagi. Padahal kita nggak tahu kita baca apa. Itu sopir itu bunyi lebih. Insya Allah nanti kita akan bahas di sifatul huruf. Dah sampai situ sudah ya makharijul huruf lidah. Sekarang berikutnya yang keempat asyafah. Hurufnya bisa dikatakan huruf syafawiyah. Tadi huruf lisaniyah, al-lisani, atau syafawiyah, syafahiyah boleh terserah. huruf lisani, Ya, terserahlah. Itu yang penting intinya dipaham sama pendengar kita atau murid kita. Di huruf bibir makhrajnya cuma 2. Hurufnya ada 3. Kalau tadi halki tenggorokan makhraj khususnya ada 3. Hurufnya ada 6. Kalau yang di bibir makhraj khusus ada 2, hurufnya 4. Yang pertama gigi seri atas rapat ke tengah bibir bawah. Fa. Tengah bibir ya. Jangan fa ke dalaman bibirnya atau fa. Nggak cantik jadinya. Atau ke depan. Ambillah yang kelihatannya enak gitu. Fa. Af. Fa. Dan banyak nafas di fa. Naf. Kemudian 2 bibir. Makhraj yang kedua adalah 2 bibir. Sama posisinya kayak tengah lidah nih. Kondisinya beda. Yang pertama membulat bibirnya. Wah, satu makhraj beda kondisi ya. Beda posisi ya. Nah, beda kondisi. Kalau waw dari 2 bibir membulat. Wah. Jadi kalau kita ngaji yang bibir membulat atau bahasa kita bibir monyong atau mencucu hanya dhammah dan waw. Jangan huruf tebal di bo, enggak boleh huruf tebal dimonyongkan. Kecuali yang dhammah, ru. Cuma membulat sedikit tanpa sampai betul-betul monyong itu nggak boleh. Yang boleh monyong atau membulat 2 bibir betul-betul bulat hanya huruf waw dan putrinya. Siapa putrinya waw? Dhammah. Bintul waw. Ternyata si waw punya anak putri. Iya juga punya putri. Kasro bintul ya. I. Makanya kalau kita sebutkan lidah kita seperti makhraj iya. I. Kemudian bibir mengatup bama. Ini yang paling dari dulu kalau saya ngajar ngaji ya, ba tasydid banyak banget orang yang suara hidungkan. Sengau. Ba rombu. Tadi harusnya rombu. Tapi banyak orang rombu. Kenapa kok bisa? Karena ba satu makhraj dengan mim, ketularan. Tapi kalau tadi tadato suka suara hidung juga. Kalau tasdid ketularan dari nun yang ada di dekatnya. Tapi saya enggak kok. Hah? Itu hak saya kok waktu itu hidung juga. Berarti nanti pangkal lidahnya keangkat. Bisa jadi. Semua huruf bisa potensi suara hidung. Iya. Kalau nggak pas ya nih. Yang
asal anti buka aja kerangnya ke hidung. Kayak keran. Hubungan bolongan ke hidung anti buka aja semua suara hidung. Kayak orang yang sumbing atau ada murid Umi langit-langitnya bolong. Kan ada penyakit itu. Iya. Penyakit mulut. Ada orang yang cacat lahir sumbing atau cacat lahir langit-langitnya bolong. Ini murid Umi masih ngaji sampai sekarang, apalagi sudah sampai Al-Furqan lancar. Tuh. Tapi sudah dioperasi sih, udah ditutup langit-langitnya. Ditambah sih. Ya ditutup, ditambah. Nah, kalau ngomong apa saja ya mesti udara naik ke hidungnya. Iya. Karena nggak ada penghalang ya. Tidak ada penghalang. Jadi kalau ngomong saya mau pergi, nih kan saya juga bisa suara hidung. Buka aja keran ke hidung. Kita sebagai guru harus bisa tuh yang suara hidungnya bagaimana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai ujung suara hidung. Karena mikirin lagunya biasanya Ya. mikirin lagu jadi Ya, suara hidung. Karena gunnah itu suara hidung memang lemak. Suara lemak maksudnya suara yang enak. lemak itu lemak Malaysia. Iya. Lemak lah. Santan kan lemak, enak, gurih. Orang kalau ngaji kan kalau ada gunnahnya, disitulah berimprovisasi berlagu. Inna kan diguna dia bernada. Kalau orang lagi Korea banyak dapat gunnah, bagus itu, enak, banyak bisa lagu masuk di situ. Tapi kalau lagi lurus pendek-pendek semua, kalau nggak pintar memainkan suara susah. Umi juga dulu Korea level kampung. Maksudnya seperti itu. Dari itu ya? Enggak, kalau itu saya tafsir. Masya Saya ikut MTQ biasanya kalau yang sampai nasional itu tafsir. Kadang bahasa Arab, kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia. Ke bahasa Indonesia enggak, cuma sampai provinsi aja. Kalau Korea saya pernah ikut sampai tingkat kabupaten. Sudah sampai tingkat kabupaten udah gugur, nggak bisa ke atasnya lagi. Suara saya nggak sepanjang orang atau nggak setinggi orang, cuma bisa sedikit aja. Ngerti tentang perkoreaan. Lanjut ya, satu lagi. Jadi tadi huruf bibir, huruf dua bibir ada 3. Wa, bibir membulat. Bama, bibir mengatuk. Bama, mengatuk. Dan yang terakhir bunyi atau huruf gunnah dari al-khayshum, rongga hidung. Keluar huruf atau bunyi gunnah. Emang ada huruf yang gunnah? Ya, ada nun dan mim itu sebagian suaranya dari gunnah. Jadi disempurnakan bunyi mim dan nun dari bunyi gunnah. Dari sononya nun dan mim punya, ada yang mengatakan sifatnya gunnah, ada yang mengatakan makhrajnya. Jadi kalau Syekh Aiman di buku Tajwid Bergambar itu mim makhrajnya bibir itu nisful mukammal, bagian yang disempurnakan bibir. Terus nisful mukammil, bagian yang menyempurnakan adalah bunyi gunnah dari khayshum, menyempurnakan makhraj mim. Jadi ini bagian mukammil namanya di suara hidung, yang makhrajnya mim di bibir, bagian nisful mukammal.
Begitu juga dengan nun, makhrajnya nun, ujung lidah ke gusi. Itu adalah nisful mukammal. Nisful mukammilnya adalah al-khayshum, gunnah dari al-khayshum. Dan gunnah-gunnah yang lain, nun tasydid atau ikhfa idgham, nah itu semua harus ada gunnahnya. Dan gunnah, bunyi gunnah, makhrajnya al-khayshum, rongga hidung. Orang semua punya rongga hidung, mau mancung mau pesek punya rongga hidung. Ponakan saya dulu orangnya pesek, sama adik saya diketahui nggak ada hidungnya. Kata tante saya, dari mana ingusnya keluar kalau ada hidungnya? Selama orang masih punya ingus berarti ada rongga hidung. Disitulah keluar bunyi. Ya, sampai sekian nih makharijul huruf sudah kita bahas semuanya. Tinggal dirasakan, dipraktekkan, dihafalkan. Ingat ya, catatan penting. Makharijul huruf jangan dibayangkan di buku. Ini hanya membantu. Atau di gambar yang ada di buku-buku gambar. Bayangkanlah di sini, di makhraj kita sendiri, di mulut kita sendiri. Dipraktek di sini. Nah, karena posisinya ada di sini. Gambar-gambar atau penjelasan di buku hanya membantu. Bayangkan di kitanya. Coba kita sekarang menyebutkan huruf hijaiyah berdasarkan urutan makhrajnya dari dalam sampai keluar. Hijaiyah berharokat fathah. Bisa berharokat fathah atau tunggal. Terserah mau nanti kalau ngajarin bisa untuk anak-anak bisa diganti harokatnya kasroh atau dhamma, karena posisinya kondisinya kan beda. Misalnya ro, kalau kasroh jadi di terserah aja. Ini gaya mengajarnya masing-masing aja. Penting gimana seorang guru itu berpikir, bergaya menyampaikan biar muridnya itu paham. Guru yang baik adalah yang selalu berpikir bagaimana muridnya paham. Itu akan melahirkan insya Allah generasi yang mewarisi ilmunya. Nah, ketika kita menjadi orang yang belajar, maka apa yang dipelajari sampaikan. Ini sebagian beberapa murid saya kalau lagi ngaji sama saya tuh bagus, giliran dia ngajar males. Akhirnya hasil muridnya ya nggak seperti dirinya dia. Sampai Umi ngomong, kamu mau sanad putus di kamu saja. Ini tanggung jawab kamu loh sama Allah. Sanad masalahnya, belajar Quran itu kan berkait sanad. Sanad artinya turun temurun dari Rasulullah. Ibarat air netes, aliran sungai putus di kita, gimana tuh ceritanya? Tanggung jawab, generasi sesudah kita bakal nuntut. Generasi yang kita warisi juga bakal nuntut. Kamu udah dikasih, kenapa nggak ngasih seperti yang saya kasih? Ya. Sampai guru saya cerita, guru saya dulu talakinya di Suriah sebelum perang. Katanya murid guru beliau, salah satu guru beliau tuh, murid yang diberi sanad itu harus terus dipantau oleh muridnya, oleh gurunya. Jadi murid-murid yang sudah kita beri sanad, utamanya sanad Al-Quran, itu dipantau terus. Kalau nggak ngajar, sanadnya ditarik kembali, harus mengajarkan lagi. Karena ini transmisi pewarisan ya, turun temurun. Dan kita berharap kalau kita berada dalam mata rantai dakwah Quran, dan kita ada dalam hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Generasi yang menyampaikan Al-Quran, baik bacaannya ataupun pemahamannya, tafsirnya dan seterusnya, itu adalah khairukum, umat terbaik dari umat Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan bahwa orang yang ahlul Quran, ahlullah wa khassah, keluarga Allah dan orang yang istimewa di sisi Allah.
Kalau kita sudah dapat Al-Quran, dapat sanadnya, terus kita malas mengajar, enggak kita jaga sanad kita, enggak jaga Al-Quran kita, udah hafal Quran misalnya enggak dijaga. Ini bisa naudzubillah min dzalik ya. Ini kita harus berjuang. Pegangan nih, pegangan nih. Ya, naudzubillah jangan sampai kita jadi mantan keluarga Allah. Astagfirullah. Ya kan kita hafal Quran, berarti sudah masuk dalam keluarga Allah. Bandel lah. Cerai. Rekam. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita. Saya salah satu doa saya, ya Allah jangan ambil nafas saya, jangan wafatkan saya kalau hafalan saya betul-betul belum kepegang. Umi, saya nggak kepegang-pegang gimana Umi? Ya belum diambil nanti. Ya udah kita berusaha. Yang penting berusaha terus ya Mi ya. Tapi di sini masalahnya berusahanya kita berapa persen? Iya, Umi. Bukan hanya Antuna, Umi juga merasa tertampar oleh kata-kata Umi sendiri. Saya tertonjok nih. Harus berjuang membuktikan. Mungkin harus Berjuang. mengadakan apa gitu sekali waktu ngumpul murojaah bareng. Masya Allah. Sekarang ada yang ngaji sama Umi, dia talaki pakai tulisan. Jadi setiap setoran setengah juz ditulis. Nah, yang Umi share di. Sekarang sudah selesai juz 4 tengah juz 4. Jadi Umi periksanya tulisannya. Jangan sampai ada kelengkap tulisan atau salah tulisan. Kemarin ada alif satu yang ketinggalan. Berarti dia ditulis ulang tanpa melihat Quran ya Mi? Iya, di papan tulis. Oh, pakai spidol. Berarti imlanya itu udah terlatih Mi? Ya, udah, sudah khotam sekali putar pakai tulisan. Soalnya imla ini sekarang salah satu ilmu yang agak merendah gitu Mi. Ini sistem lauh namanya. Sistem lauh yang banyak dipakai di Afrika, di Maroko, di Sudan. Lauh mereka nulis sudah itu hafal, mungkin dihapus, tulis lagi, bolak-balik gitu. Pertimbangannya kalau pakai kertas nanti kececer kemana-mana. Kalau itu kan dihapus, nanti ditulis lagi, jadi betul-betul terpatri dia di hafalannya, diingatannya. Cuma untuk membuat halakoh seperti ini, Umi lagi mikir apakah saya membuka halakoh dengan seperti ini untuk pemberian sanad, berat enggak ya, lebih lagi pertimbangkan. Emang harus ada basic juga kan Mi ya? Iya, gurunya harus bisa meriksanya, mau nggak tahu tulisan Quran. Hilang alifnya satu, Betul. hilang Dan harus terlatih. terlatih semua. Memang harus disiapkan SDM-nya. Umi belum pernah nulis Quran secara keseluruhan, tapi insya Allah paham, tahu di sini ada alif, di sini ada tasydid. Seandainya diperkelin seluruh tanda harokat, insya Allah bisa dikumpulkan di tempat dan posisinya masing-masing. Itu kayaknya Mi yang belum di ini kan ya Mi? Salah satu disiplin ilmu yang agak nggak terlalu diperhatikan gitu. Agak berat soalnya memang. Iya. Hanya orang-orang yang Allah kuatkan jiwa dan raganya, dan juga cintanya tentunya. Nah itu sudah main cinta yang tulus untuk Al-Quran. Kalau misalkan seperti itu kan pernah nyoba Mi nulis di buku, di beberapa buku ada tulisan, kalau habis hafal tulisan ditulis itu nggak boleh dibuang sembarangan ya? Iya, nggak Dibakar boleh. atau gimana? Dibakar aja, dibakar. Itu sesuai asar sahabat. Waktu penulisan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan, itu setelah selesai dikodifikasi, ditulis ulang Quran, dikeluarkan maklumat, pengumuman kepada semua orang yang punya catatan Quran, di bumi hanguskan dan mencatat ulang dari mushaf Utsman. Orang-orang Mesir datang demo ke Madinah
Kenapa khalifah menyuruh Quran dibakar? Maka ada sahabat, siapa kira-kira sahabat yang diutus menghadapi orang Mesir yang demo. Gara-gara Utsman bin Affan kan menyuruh bakar Quran yang ada sama kalian sekarang, ganti catatannya berdasarkan hasil yang ditulis oleh panitia Utsman bin Affan. Lajnah waktu itu. Yang diutus adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada orang-orang Mesir, seandainya saya jadi khalifah, maka saya juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Maka amanlah orang Mesir kembali dengan tenang dan damai. Gak jadi demo, gak jadi masuk. Kalaupun masuk ke Madinah hanya ziarah ke Masjid Nabawi, bukan demo lagi. Seperti itu ya. Untuk pertemuan pertama, ini sampai jam berapa kita? 11.45 nih. Nanti Maghrib ya. Aja Mi. kita break dulu. Iya, Mi. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi dengan talaqin dari surah-surah pendek. Nah, untuk season pertama kita tutup dulu ya. Semoga apa yang Umi sampaikan bermanfaat buat kita semua, buat Umi dan Antuna, dan buat yang live di Facebook ataupun nanti di YouTube. Insya Allah nanti akan kita share di YouTube. Kita nggak tahu aja lah ya, kalau sudah punya catatan seperti ini, minimal anak-anak kita atau murid-murid bisa memurojaah ilmu. Karena biasanya kalau murid langsung lebih nyaman sama gurunya belajar daripada guru baru. Terutama anak-anak saya, belum sempat mereka belajar yang sepanjang-panjang begini. Kita istighfar bersama ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada yang ikut live di Facebook, terima kasih banyak. Ini nanti bisa diulang juga di